Karenanya dalam surat yang kami layangkan secara resmi ini juga selain pembebasan, kami juga berharap ada penangguhan terhadap mereka-mereka itu. Inilah poin-poin penting yang ingin saya sampaikan dan Bu. Ini kali. Iya. Halo Mbak. Bu Sinta, gimana kabarnya Bu? Pagi Bu. Sehat, Bu. Bu dalam Semuanya. Nanti aja ya. Oh iya. Nanti ya, Pak. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa pertama-tama memang kami semua dari Gerakan Nurani Bangsa, dari tokoh-tokoh tua yang merasa prihatin dengan terjadinya penahanan seperti ini. Apalagi yang ditahan adalah para aktivis-aktivis yang belum tentu tujuannya untuk memusuhi atau apa ya, ya tidak bisa menerima apa yang diterima oleh masyarakat. Mereka adalah anak-anak bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Mereka ingin mewujudkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, bebas berpendapat. Karena itu, dengan adanya itu, mereka telah melakukan itu, tetapi ternyata ada kesalahpahaman. Mungkin dengan ada satu dua kata yang sedikit melenceng, sehingga mereka mendapat perlakuan seperti ini. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membaik-baikkan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. GNB memang menerima sejumlah informasi terkait dengan proses penahanan ini. Karenanya secara khusus kami menyempatkan diri untuk hadir di sini, setidaknya untuk memastikan kondisi mereka seperti apa saat ini, juga untuk mendengar apa yang mereka rasakan, apa latar belakang penangkapannya, dan hal ihwal yang terkait dengan peristiwa beberapa hari yang lalu, dan apa harapan-harapan mereka. Dalam kunjungan ini tentu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda, yang secara khusus tadi kami didampingi oleh Bapak Wakapolda untuk bisa menerima kami di sini dan juga memberikan fasilitasi kami bisa bertemu dengan para tahanan itu. Kunjungan ini juga sekaligus kami manfaatkan untuk secara khusus kami bersurat secara resmi, surat Gerakan Nurani Bangsa kepada Bapak Kapolri, ditembuskan kepada Bapak Kapolda, yang intinya adalah kami berharap mereka-mereka yang melakukan demonstrasi, unjuk rasa secara damai, mudah-mudahan bisa segera dibebaskan. Atau kalaulah kemudian pihak-pihak kepolisian menilai memiliki bukti-bukti
dalam kaitannya dengan proses hukum yang harus dijalani oleh mereka. Mudah-mudahan penahanan yang mereka alami saat ini betul-betul tetap menjunjung hak-hak dasar, hak asasi manusia, karena penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia tetap harus bisa terjaga, terpelihara, terawat dengan baik meskipun mereka dalam kondisi ditahan. Karenanya dalam surat yang kami layangkan secara resmi ini juga selain pembebasan, kami juga berharap ada penangguhan terhadap mereka-mereka itu. Inilah poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, dan Bu yang terkait dengan tuduhan tadi itu ya, kami dari Gerakan Nurani Bangsa tidak ingin memasuki wilayah proses hukumnya. Jadi biarlah itu ditindaklanjuti oleh ya para pihak, pengacaranya dan seterusnya. Hanya kami ingin berpesan, tadi kami sudah sampaikan ke Bapak Kapolda dan Wakapolda bahwa hak-hak asasi manusia harus tetap bisa dipenuhi, harus bisa dilindungi, harus bisa diperhatikan dengan baik, begitu poin pentingnya gitu. Nah, yang kedua yang kaitannya dengan apa tadi yang kedua? Ya, penjamin, ya kami sudah bersepakat dari Gerakan Nurani Bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penangguhan itu. Jadi poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin. Cukup ya? Anak-anak aktivis itu biasanya punya idealisme. Mereka punya cara dan gaya tersendiri, lebih-lebih mereka generasi Z. Oleh karena itu, salah satu bahasa mereka melewat media massa, medsos, media sosial. Dan kedua, demo itu bagian dari hak-hak asasi manusia, warga negara, dan itu cara mereka menyampaikan aspirasi. Mereka itu putra-putra bangsa terbaik. Oleh karena itu, jangan sampai benih putra bibit unggul ini kemudian mati. Jangan sampai mereka kemudian tidak tumbuh kalau salah treatment. Jangan sampai kemudian represi pada mereka kalau itu dirasakan, itu akan melemahkan aspirasi semangat anak muda dan melemahkan demokrasi. Jadi kami berharap bahwa polisi memang punya kewajiban menerapkan hukum, tapi jangan sampai kemudian melemahkan aspirasi anak muda yang berpikir kritis, yang punya idealisme, dan akibat lebih lanjut melemahkan demokrasi di Indonesia. Terima kasih.